Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narayati. Saya dari kelas C dengan NIM 022302310111. Dimana di sini saya akan mendemokan modul 3. Dimana di sini saya akan mendemokan modul 6, yaitu tentang array dan function. Kita langsung saja ke programnya. Di sini saya sudah lebih dahulu membuat programnya. Yaitu di sini di tugas nomor 1, yaitu di sini ada program PHP, yaitu di mana di sini dengan variabel mahasiswa sama dengan array, yaitu kita membuat arraynya terlebih dahulu. Nah, fungsi dari array tersebut yaitu untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, baik tipe data yang sama maupun berbeda. Nah, di sini ada variabel yaitu 101 dengan nama Andi, 102 dengan nama Budi, 103 dengan nama Kerly, 104 dengan nama Diana, kemudian 105 dengan nama Eka. Nah, kemudian ada Eko untuk menampilkan array sebelum pengurutan. Nah, kemudian ada printr. Fungsi printr tersendiri. Kemudian ada printr variabel mahasiswa. Nah, fungsi printr tersendiri yaitu fungsinya untuk mencetak struktur data secara terperinci. Nah, kemudian ada carsort dengan variabel mahasiswa. Nah, fungsi carsort tersendiri yaitu fungsinya untuk mengurutkan array berdasarkan kunci dalam urutan menaik. Nah, kemudian ada echo untuk menampilkan array setelah diurutkan berdasarkan kunci. Kemudian ada printr lagi yaitu dengan variabel mahasiswa. Kemudian ada asort dengan variabel mahasiswa. Nah, fungsi asort tersendiri yaitu fungsinya untuk mengurutkan array secara menaik berdasarkan nilainya. Nah, kemudian ada echo yaitu untuk menampilkan array setelah diurutkan berdasarkan nilai. Nah, kemudian ada printr lagi yaitu variabel mahasiswa. Nah, kemudian ada krsort. Nah, dengan variabel mahasiswa. Nah, fungsi krsort di sini yaitu beda dengan ksort. Fungsinya untuk mengurutkan array berdasarkan kunci dalam urutan menurun. Nah, kemudian ada echo untuk menampilkan array setelah diurutkan secara terbalik berdasarkan kunci. Nah, kemudian ada printr lagi dengan variabel mahasiswa. Kemudian ada rsort yaitu dengan variabel mahasiswa. Fungsi rsort di sini beda dengan fungsi asort tersendiri, yaitu fungsi rsort di sini fungsinya untuk mengurutkan array secara menurun berdasarkan nilai. Kalau asort di sini secara menaik, sedangkan rsort yaitu secara menurun. Yaitu ada echo untuk menampilkan array setelah diurutkan secara terbalik berdasarkan nilainya. Nah, kemudian ada printr yaitu dengan variabel mahasiswa. Nah, kita lanjut ke tugas yang nomor 2. Nah, di sini di tugas nomor 2 saya terpaksa untuk mencari di internet atau di ChatGPT karena menurut saya cukup susah untuk saya pribadi. Nah, di sini ada pemrograman PHP, yaitu yang pertama kita membuat array asosiatif. Nah, dengan variabel array sama dengan array. Nah, dengan variabel mahasiswa sama dengan array, yaitu sama seperti yang tadi cara membuat arraynya. Kemudian di sini ada menampilkan array awal, yaitu dengan echo array awal, yaitu dengan printr variabel mahasiswa. Nah, fungsi printr tersendiri yaitu fungsinya untuk mencetak struktur data secara terperinci. Nah,
Kemudian di sini menggunakan array key untuk mendapatkan semua kunci. Nah, di sini ada variabel key sama dengan array key dengan variabel mahasiswa. Nah, kemudian echo untuk menampilkan kunci dari array. Kemudian ada printr variabel key. Kemudian selanjutnya menggunakan array value untuk mendapatkan semua nilai. Nah, di sini ada variabel value, yaitu sama dengan array value dengan variabel mahasiswa dengan echo untuk menampilkan nilai dari array. Kemudian ada printr variabel value. Kemudian di sini menggunakan array flip, yaitu untuk membalik kunci dan nilai. Nah, ada variabel flipPad sama dengan array flip. Nah, di sini ada variabel mahasiswa. Kemudian echo untuk menampilkan array setelah dibalikkan kunci dan nilai. Kemudian ada printr variabel flipPad. Nah, kemudian menggunakan array merge untuk menggabungkan dengan array baru. Nah, di sini ada variabel mahasiswa baru sama dengan array, yaitu di sini kita membuat array lagi, yaitu dengan 106 Fiona, 102 Gary. Yaitu di sini ada variabel gabungan sama dengan array merge. Yaitu dengan variabel mahasiswa variabel mahasiswa baru. Kemudian ada echo untuk menampilkan array setelah digabungkan dengan array baru. Kemudian ada printr, yaitu dengan variabel gabungan. Nah, kemudian di sini ada menggunakan array map. Fungsi dari array map tersendiri yaitu untuk memodifikasi nilai, menambahkan mahasiswa pada setiap nama. Kemudian ada variabel mahasiswa modifikasi. Nah, sama dengan array map. Function variabel nama. Kemudian ada return variabel nama dot main mahasiswa, yaitu untuk kemudian ada variabel mahasiswa, yaitu kemudian ada echo, yaitu fungsi echo untuk menampilkan array setelah dimodifikasi dengan array map. Kemudian ada printr mahasiswa modifikasi. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas nomor 3. Nah, di sini di tugas nomor 3 yaitu ada function di dalam pemrograman PHP. Nah, di sini ada pemrograman PHP, yaitu fungsi untuk mencetak apakah suatu bilangan adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian di sini ada function is ganjil, yaitu dengan variabel bilangan. Nah, fungsi function tersendiri yaitu untuk memberikan fungsionalitas dinamis pada halaman HTML. Nah, kemudian ada function is ganjil dengan variabel bilangan. Kemudian ada return variabel bilangan dibagi 2, tidak sama dengan 1, mengembalikan true jika bilangan ganjil. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi variabel untuk menyimpan jumlah bilangan ganjil, yaitu dengan variabel jumlah ganjil sama dengan 1. Nah, kemudian loop dari 10 hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu di sini menggunakan for, yaitu perulangan. Nah, dengan variabel i sama dengan 10, variabel i lebih kecil sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu kemudian variabel i diinkrementkan. Kemudian ada if, yaitu dengan di dalamnya yang berisi is ganjil, yaitu dengan variabel i. Kemudian ada variabel jumlah ganjil increment, tambah jumlah jika bilangan ganjil. Nah, kemudian ada di sini untuk menampilkan hasilnya, yaitu dengan echo
menampilkan hasil jumlah bilangan ganjil antara 10 hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah variabel jumlah ganjil. Nah, setelah itu kita langsung ke web browsernya untuk melihat hasil dari program tersebut. Nah, di sini di web browsernya sudah tertera tugas 1.php, tugas 2.php, tugas 3.php. Itu di sini saya akan mencet yang tugas yang pertama, yaitu hasilnya akan seperti ini. Array sebelum pengurutan yaitu array 101 Andi, 102 Budi, 103 Kerli, 104 Diana, 105 Eka. Nah, array setelah diurutkan berdasarkan kunci yaitu array 101 Andi 102, Budi 103, Kerli 104, Diana 105 dan Diana 105 Eka. Nah, bedanya di sebelum pengurutan array itu sebelum array diurutkan, kemudian setelah diurutkan berdasarkan kunci array. Nah, kemudian di sini ada array setelah diurutkan berdasarkan nilainya, yaitu 101 yaitu Andi, 102 yaitu Budi, 103 yaitu Kerli, 104 yaitu Diana, 105 Eka. Nah, kemudian setelah array setelah diurutkan secara terbalik berdasarkan kunci arraynya, yaitu dibalik dari belakang, yaitu 105 Eka, 104 Diana, 103 Kerli, 102 Budi, 101 Andi. Nah, kemudian ada array setelah diurutkan secara terbalik berdasarkan nilainya. Nah, yaitu di mana di sini ada 105 Eka, 104 Diana, 103 Kerli, 102 Budi, 101 Andi. Nah, di mana di sini hampir sama, tapi cuma bedanya berdasarkan kunci sama berdasarkan nilainya. Nah, kemudian kita lanjut ke hasil programming tugas nomor 2, yaitu array awal. Nah, array awal di sini yaitu ada array 101 Andi, 102 Budi, 103 Kerli, 104 Diana, 105 Eka. Nah, kunci dari nah di sini sudah jelas, yaitu kunci dari array tersebut yaitu dari 0 dari urutan 0, yaitu di mana yang 0 di sini yaitu diurutkan dari angka 0, yaitu di mana di sini di angka 0-nya yaitu Andi di urutan 1 dimulai dari 0, yaitu di 0-nya itu Andi, 1-nya itu Budi, 2-nya itu Kerli, 3-nya itu Kerli, terus 3-nya itu Budi, 4-nya itu Kerli, kemudian yang terakhir yaitu Eka. Berdasarkan kunci yaitu udah diurutkan dari angka 0, yaitu di mana di sini dari 0 yaitu Andi, kemudian 1 itu Budi, kemudian 2 itu Kerli, 3 itu Diana, kemudian yang keempat Eka. Nah, kemudian di sini ada nilai dari array, yaitu sama seperti yang tadi, yaitu di sini menurut nilainya yaitu dinilai di posisi 0 itu Andi, di posisi 1 itu Budi, posisi 3 itu Kerli, posisi 4 yaitu Diana.
kenapa di sini sampai Diana? Karena Eka itu tidak dimasukkan berdasarkan nilai atau kuncinya. Yaitu di sini kita balik lagi ke programnya, yaitu tugas nomor 2. Dimana di sini di kunci key-nya di variabel kuncinya ini yaitu di variabel mahasiswa. Nah, sedangkan Eka ini 105 karena di functionnya return variabel nama dikurangi mahasiswanya. Nah, kenapa di sini Eka tidak masuk kepada urutannya? Nah, kemudian ada array setelah dibalikan kunci dan nilai kunci dan nilai arraynya, yaitu di sini 101. Sama seperti yang tadi yang tugas nomor 1, yaitu kemudian ada array setelah digabungkan dengan array baru. Nah, dimana di sini array barunya yaitu di posisi pertama, yaitu dengan nilai dari urutan 0, yaitu Andi, 1 Budi, 2 Ferdi, 3 Diana, 4 Eka. Nah, di sini setelah digabungkan dengan array baru, Eka masuk ke posisi 4, yaitu dimana di posisi kelima ada Fiona, di posisi keenam ada Gary. Kenapa setelah digabungkan dengan array baru kenapa tampil Fiona dan Gary? Karena di programnya di sini nih menggunakan array merge untuk menggabungkan dengan array baru, yaitu di sini dengan variabel mahasiswa baru sama dengan array, yaitu di sini menambahkan sebuah variabel yaitu 106 yaitu Fiona, 107 yaitu Gary. Karena sudah dimasukkan variabel baru atau array baru. Nah, kemudian di hasil outputannya yaitu di sini ada Fiona dan Gary. Dan array setelah dimodifikasi dengan array map. Nah, setelah array dimodifikasi dengan array map, maka array tersebut akan menampilkan 101 Andi strip mahasiswa, kemudian Mudi strip mahasiswa, Carly strip mahasiswa, Diana strip mahasiswa, kemudian Eka strip mahasiswa. Nah, kenapa di sini Fiona dan Gary tidak ada? Karena di programnya cuma menggunakan array map untuk memodifikasi nilai pada setiap nama. Nah, kenapa tidak ada Fiona dan Gary? Karena yang dimodifikasi cuma array mahasiswa yang di atas, bukan array mahasiswa yang baru. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas yang nomor 3. Nah, di sini di tugas hasil output dari tugas yang nomor 3 yaitu jumlah bilangan ganjil antara 10 hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 6, 1, 7, 2, 3. Nah, karena bilangan ganjil antara 10 hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaitu mengambil nilai antara 10 hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.